Halo semuanya, selamat datang di channel Warkop Anime. Dan di video kali ini mari kita lanjutkan cerita light novelnya yang part keempat. Kalau kalian lupa, cerita sebelumnya adalah cerita tentang Subaru bertemu dengan penyihir keserakahan. Dan di akhir cerita, Subaru terlepas dari mimpi sang penyihir keserakahan Ekidona. Mari kita bahas lanjutan cerita itu. Jadi ketika Subaru terbangun, orang yang pertama dia lihat adalah Emilia. Dan di situ Subaru meminta maaf pada Emilia karena dia sudah terbawa suasana dan membuat Emilia cemas saat di makam. Di sini Subaru sangat malu pada dirinya sendiri, padahal awalnya dia ingin membuka jalan untuk Emilia, tapi malah justru membuat Emilia khawatir. Menerima permintaan maaf Subaru, Emilia menceritakan betapa sangat cemasnya dirinya karena saat Subaru masuk ke makam dan tiba-tiba berteriak lalu pingsan, mata putih Subaru membesar dan dia kejang-kejang. Tak ada luka apapun ataupun sihir yang mengenainya. Jadi Emilia dan Garfield tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, Garfield, Ram, dan Roswell masuk ke ruangan Subaru berada. Di sini Ram marah-marah sama Subaru karena Subaru tidak mendengarkan larangan Ram. Subaru pun berlutut meminta maaf pada Ram, tapi Ram terus-menerus memarahi Subaru. Sampai Roswell pun menyuruh Ram untuk berhenti, yang penting mereka semua kembali dengan selamat. Lalu Roswell bertanya pendapat Emilia tentang makam itu. Menurut Emilia, makam itu berbau busuk dan dia merasakan perasaan yang tidak enak di kulitnya. Lalu Roswell mengalihkan pandangannya ke arah Garfield dan bertanya padanya apakah kualifikasi Emilia sudah dipastikan. Garfield menjawab, cahaya di dalam makam menyala, Emilia punya kualifikasi yang tidak diragukan lagi. Cahaya? Tanya Subaru. Garfield menjelaskan ada sebuah benda seperti lilin di dalam makam. Ketika matahari terbit, jika seorang dengan kualifikasi berjalan memasuki makam, sesuatu yang ada di sana akan membuatnya menyala. Seseorang yang mendapat sambutan ini tanpa masalah akan terpilih untuk mengikuti ujian di malam hari. Sebaliknya, jika seseorang tanpa kualifikasi memaksa masuk ke dalam makam, akibatnya akan seperti apa yang telah terjadi pada Subaru dan Roswell. Lalu Subaru berkata, aku merasa kalau kekejaman hukumannya sangat berbeda antara apa yang ku dapat dan Roswell dapatkan. Dibandingkan dengan diriku yang hanya masuk ke dalam, apa yang Roswell lakukan pasti lebih buruk kan? Lebih buruk seperti apa? Tanya Roswell. Ya, semisal kencing di sebelah pintu masuk atau semacamnya, itu pasti akan membuat pengelola makamnya marah, jawab Subaru. Kalau begitu, Subaru pasti sudah jatuh ke tempat di mana air kencingku berada sepertinya. Sarkas Subaru dibalas dengan jawaban sarkas pula. Lalu Roswell berkata, fakta bahwa kita menderita dampak yang berbeda meskipun sama-sama ditolak dan terluka, tapi alasannya sangatlah sederhana. Gerbang mana meluap? Kata-kata Roswell dipotong oleh jawaban Emilia. Ketika Emilia memasuki makam, dia merasakan suasana yang sangat tidak nyaman mengenai tempat itu. Rasanya seperti gerbangnya dicampuri oleh sesuatu atau semacamnya. Namun karena Emilia memenuhi persyaratannya, mereka melepaskannya. Tapi jika itu adalah seseorang yang tidak bisa memenuhi persyaratannya, gangguan tersebut pasti akan menyerangnya. Gangguan tersebut menyerang targetnya melalui gerbang mana, yang artinya semakin besar gerbang seseorang, semakin besar gangguan yang mereka terima. Lalu Roswell memperjelas penjelasan Emilia. Lebih tepatnya, tempat itu dipenuhi dengan racun penyihir, sebuah lingkungan yang mengerikan yang menyalurkan mana melalui gerbang si penyusup dan membuat penyusup menjadi gila. Itulah yang disebut racun penyihir. Mendengar kata-kata racun penyihir, Subaru jadi teringat cerita penyihir kecemburuan. Tempat di mana dia disegel diselimuti oleh racun itu atau semacamnya.
Oh ya, Subaru tahu cerita ini dari Wilhelm yang diceritakan di Arc 3 Interlude 3. Kalian bisa cek di channel ini juga ada audiobooknya. Tapi waktu itu aku menerjemahkannya dengan bau penyihir. Itu maksudnya sama dengan ini. Oke, lanjut. Bahkan pengikut kepercayaan pemuja penyihir yang mencari cara untuk menghidupkan kembali penyihir kecemburuan tidak bisa mendekatinya. Kalaupun ada, mereka harus menyelinap melewati pengawasan Sage Saula di menara pengawas, kata Roswell. Lalu Subaru berkata, aku pernah mendengar nama itu, Sage Saula. Itu adalah Sage kedua yang aku tahu, setelah Flugel. Bagaimana mereka bisa dipanggil dengan julukan itu? Subaru penasaran kenapa tuh orang dipanggil Sage. Melihat keraguan-raguan Subaru, Roswell sedikit tersenyum. Flugel, maksudmu pohon besar Flugel? Meskipun dia juga dipanggil Sage, tapi membandingkan dengan Sage Saula itu akan sedikit kasar. Kenapa begitu? Mereka berdua kan Sage. Kau seharusnya tidak bermain Sage favorit. Aku berutang cukup banyak pada Flugel-san, jadi jangan hina Flugel-san di hadapanku, kata Subaru. Jadi pohon besar yang dibuat untuk mengalahkan Paus Putih itu adalah pohon yang ditanam oleh Sage Flugel 400 tahun yang lalu. Itulah mengapa Subaru bilang kalau dia berhutang pada Flugel. Lalu Roswell bertanya pada Emilia, apakah dia bersedia untuk mengikuti ujiannya. Namun sebelum Emilia bisa menyuarakan jawabannya, Subaru sudah mengangkat tangannya dan berkata, sebelum Emilia menjawab, aku ingin bertanya sesuatu. Ujian, apakah itu adalah sesuatu yang harus dia yang mengikutinya? Di sini Subaru berpendapat bahwa mengirim seorang kandidat penting pemilihan raja pergi ke tempat seperti itu bukanlah hal yang tepat. Itu tidak bisa. Tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari pintu masuk rumah yang bukan milik siapapun yang ada di ruangan tersebut. Mendengar suara dari arah pintu, Subaru pun melihat ke arah Garfield yang sedari tadi berdiri di sebelah pintu. Namun Garfield berkata, itu bukan aku, itu adalah nenek sihir di sana. Kemudian masuk seseorang gadis kecil yang dipanggil Garfield nenek sihir tadi. Ya, singkat cerita, Subaru dan karakter baru itu berkenalan. Dia adalah Lewis Meyer, perwakilan dari Santuari. Walaupun tubuhnya kecil, tapi di sini dia bilang ke Subaru umurnya 100 tahun lebih beberapa dekade. Lalu Subaru bertanya, kenapa tidak bisa? Kan kalau syaratnya harus berdarah campuran, di Santuari ini bukan hanya Emilia saja yang berdarah campuran. Lewis menjawab, itu karena kontrak, bahwa ujian hanya bisa ditantang oleh seseorang dari luar yang memiliki kualifikasi. Mendengar hal itu, Subaru merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Seluruh situasinya terlihat seperti sudah terencana. Lalu Subaru menuduh Roswell yang merencanakan ini semua. Subaru berpikir bahwa sangat aneh Roswell bisa terluka. Dari awal, dia pasti sudah tahu kalau Roswell tidak terpilih untuk mengikuti ujian. Hal ini seharusnya sudah sangat jelas mengingat tempat ini dikelola oleh keluarga Matters. Dan juga Roswell kenal dengan Garfield. Roswell seharusnya tahu apa yang akan terjadi padanya setelah ditolak oleh makam. Meski begitu, kenapa dia tetap masuk ke dalam? Lalu Subaru mengganti topik. Dia bertanya tentang penduduk desa Arlam yang ditahan. Seperti apa maksud penahanan itu? Kenapa orang-orang dari Santuari merasa perlu menjadikan Roswell sekaligus seluruh penduduk desa sebagai tahanan rumah? Lewis menjawab, alasannya karena penduduk Santuari ingin melihat dunia luar. Maka mereka harus menahan orang-orang ini dan menjadikan Emilia sebagai orang yang membebaskan mereka. Jawaban itu meyakinkan Subaru pada opininya. Lalu Subaru menebak seluruh rencana Roswell. Dan Roswell kagum dengan Subaru yang bisa menebaknya hampir sempurna. Dan Roswell juga berterima kasih atas pencapaian Subaru selama ini. Namun Subaru malah menyela Roswell dan menolak terima kasih dari Roswell. Kemudian Ram menyuruh Lewis untuk mengajak Emilia berkeliling Santuari. Sedangkan Subaru tetap tinggal bersama Roswell karena ada yang ingin dia sampaikan empat mata dengan Roswell.
Di sini Roswell berjanji akan menjawab pertanyaan Subaru semuanya. Lalu Subaru bertanya, kenapa Roswell menyembunyikan informasi dari Emilia? Maksudnya informasi di sini adalah fakta bahwa Emilia adalah seorang half-elf dan itu akan mendorong pergerakan pemuja penyihir. Dan Subaru juga bertanya, kenapa Roswell yang memiliki kekuatan paling hebat di fraksi ini malah pergi meninggalkan daerahnya jika tahu tentang kemungkinan adanya pergerakan pemuja penyihir. Harusnya melakukan sesuatu bukan malah pergi. Lalu Roswell menjawab dengan enteng dua pertanyaan itu dengan satu jawaban. Roswell berbuat seperti itu karena berniat menghindari konfrontasi dengan pemuja penyihir. Mendengar jawaban yang tenang dan rapi ini, sesaat Subaru tidak bisa mengerti. Memikirkan, menerima, mencerna kata-kata itu di dalam pikirannya, dan merasapi isinya. Dia tetap tidak mengerti. Roswell berkata, jika aku melakukan semuanya, maka itu bukanlah pencapaian Emilia sama ataupun pencapaianmu. Iya kan? Meskipun reputasiku melonjak naik, itu tidak akan ada gunanya. Di sini percakapan Subaru dengan Roswell agak ribet. Jadi akan aku ceritakan poin pentingnya saja biar kalian yang dengar langsung paham. Dan untuk memahaminya, kalian harus tahu sudut pandang pemikiran Subaru dan Roswell. Pemikiran Subaru adalah dia sudah mati berkali-kali dan dia tahu kemungkinan terparahnya karena Roswell tidak ada. Dan Roswell tidak memberitahukan adanya pergerakan pemuja penyihir padahal Roswell tahu. Sedangkan Roswell, dia sangat percaya pada Subaru bahwa Subaru bisa menyelesaikan semuanya. Ini sebenarnya karena Roswell punya kitab yang menuntun masa depannya. Makanya dia bisa percaya Subaru bisa menyelesaikannya. Namun Subaru tidak bisa terima begitu saja. Subaru semakin marah dan muak dengan Roswell. Walaupun Subaru tahu paham maksud Roswell yang ingin mengangkat nama Subaru dan Emilia. Dan juga pada akhirnya masalah itu terlewati. Namun dia yakin kalau Roswell ada, masalahnya akan lebih mudah. Dan akhirnya percakapan mereka pun tidak ada ujungnya. Dan Roswell akhirnya mengakhiri pembicaraan itu. Keesokan paginya, Subaru membangunkan Otto dan mengajaknya mengunjungi makam penyihir keserakahan. Otto bertanya pada Subaru, apa yang akan kau lakukan? Subaru menjawab, dia ingin melihat ke dalam makam. Sebenarnya di sini Subaru ingin memastikan apakah dia benar-benar mendapat kualifikasi atau tidak. Dan Subaru menjelaskan ke Otto bahwa kalau dia masuk ke dalam makam dan jatuh pingsan, dia meminta Otto untuk menariknya keluar. Penjelasan Subaru malah bikin Otto khawatir. Kemarin sudah masuk dan pingsan, sekarang malah pengen nyoba lagi. Terus gimana si Otto ngeluarinnya kalau pingsan beneran? Lalu Subaru ngasih tali ke Otto dan dia mengikat ujung satunya ke pinggangnya. Jadi kalau Subaru nanti pingsan, Otto bisa menariknya keluar. Lalu akhirnya Subaru masuk ke dalam dan Otto menunggunya di luar sambil memegang talinya. Ketika Subaru masuk lebih dalam dan tak terlihat lagi oleh Otto, di momen berikutnya pada dinding kedua sisi lorong terbaris deretan sinar yang menerangi jalan. Dan saat itulah Subaru yakin bahwa dia telah mendapatkan kualifikasinya. Lalu Subaru kembali keluar. Dia khawatir kalau dia semakin masuk ke dalam, Otto yang di belakangnya malah ikut masuk juga. Setelah memastikan dia mempunyai kualifikasi, Subaru kembali bersama Otto. Saat malam tiba, Garfield, Lewis, Ram, Otto, dan Subaru mengantar Emilia ke makam untuk melakukan ujiannya. Saat Emilia masuk ke makam, satu persatu cahaya pun bersinar seperti yang terjadi pada Subaru saat memasuki makam tadi pagi. Dan ujiannya pun berada di ujung lorong. Emilia terus masuk semakin dalam. Melihat Subaru yang terlihat gelisah, Lewis mencoba menenangkannya. Dia berkata, semuanya akan baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Ujian itu bukanlah sesuatu yang bisa membahayakan nyawa atau semacamnya. Kau tahu tentang isi ujiannya? Tanya Subaru.
Aku pernah mengikutinya sendiri, menjadi darah campuran dan memiliki kualifikasi. Hal itu sangatlah wajar. Meskipun pada akhirnya aku tidak lulus. Lihat, aku masih baik-baik saja dan sehat. Namun setelah itu, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi di hadapan Subaru. Melihat perubahan ini, di saat yang sama, semua orang yang hadir pun juga tersentak. Berulang kali mengedipkan mata karena sumber cahaya di depan mereka tiba-tiba menghilang. Subaru melihat ke arah Lewes yang dianggap tahu segalanya. Bahkan mata kecilnya yang bijaksana itu pun terlihat bingung dengan situasi ini. Karena hal itu, Subaru langsung berlari masuk ke dalam makam. Cahaya yang ada di lorong pun menyala sekali lagi, tepat seperti ketika Emilia masuk ke dalam. Saat dia melihat cahaya yang mencapai ujung lorong, Subaru sampai di sebuah ruangan kecil. Dan di atas lantai di depan pintu tersebut terdapat seorang gadis berambut perak terbaring di sana. "Emilia!" teriak Subaru. Dia langsung berlari menuju tubuh yang tergeletak tersebut, mengangkat sosok lembut Emilia dengan menggunakan tangannya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pasti akan mengeluarkan Emilia dari sini. Pertama-tama, kau harus menghadapi masa lalu. Sebuah sensasi seperti ada sesuatu yang berbisik di sebelah telinganya, merasuk ke dalam kesadaran Subaru. Kemudian dia roboh dan jatuh di samping Emilia. Terbaring di sebelah Emilia, Subaru pun juga ikut tak sadarkan diri. Demikianlah chapter ini berakhir. Mari kita sambung ke episode selanjutnya yang akan menceritakan tentang kehidupan Subaru dengan kedua orang tuanya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbarunya lanjutan cerita ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.